Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ijar. Berikut kami dari kelompok 4, tugas karya tulis ilmiah yang beranggotakan Indriati Rahayu, Wilda Luluan Malika, Daniel Wiryandi, Bagus Pribadi, Nanda Agnifi Amalidien, dan Dani Andika Pramudia. Berikut kami ingin menampilkan video before yang dilangsungkan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ijar dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indriati Rahayu dengan NIM 2018-70070, dengan saya sendiri Wilda Luluan Malika dengan NIM 2018-70197, ada Daniel Wiryandi dengan NIM 2018-80-019, ada Bagus Pribadi dengan NIM 2018-80-019, ada Nanda Agnifi Amalidien dengan NIM 2018-80-099, dan yang terakhir ada dari Andika Pramudia 2020-80-120. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang sudah kami susun dengan judul Analisis Dampak Penggunaan Bahasa Viral di Kalangan Mahasiswa Terhadap Bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, di sini ada pernyataan, dengan ini penulis menyatakan bahwa dalam karya ilmiah ini tidak dapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh garis besar. Wilda, pernyataan tidak perlu, jadi langsung saja ke abstrak dan bab 1 sampai seterusnya. Di sini ada ketua anggota kita dengan Nanda Agnifi Amalidien. Di sini ada kata pengantar, dan selanjutnya ada abstrak. Analisis dampak penggunaan bahasa viral di kalangan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Jadi bahasa adalah bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan pengembangan kebudayaan sebagaimana kita kenal sekarang. Nah, bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi sosial. Dan hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Dan bahasa gaul sendiri adalah bahasa khas remaja atau kata-katanya diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara kita. Nah, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa, padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Bahasa gaul juga bahasa yang mempunyai istilah yang unik, sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa yang menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Dan adapun ciri-ciri bahasa gaul sendiri yaitu faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, dan dampak dari penggunaan bahasa gaul. Dalam abstrak ini dengan kata kunci bahasa Indonesia, bahasa gaul. Selanjutnya ada abstrak dengan bahasa Inggris, kita lanjut aja. Dan di sini ada daftar isi. Nah, untuk bab 1 yaitu ada pendahuluan. Untuk latar belakang, dalam kehidupan sehari-hari, manusia ini tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa juga sebagai alat untuk interaksi antara manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia ini dalam keseharian mulai bergeser karena adanya bahasa viral. Nah, interferensi bahasa gaul sendiri kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dan dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa yang tidak baik dan tidak benar. Perkembangan zaman yang sangat pesat hari ini yang kemudian telah menyentuh mulai dari kalangan orang dewasa, remaja, khususnya mahasiswa Trisakti School of Management, pada umumnya ini cenderung lebih aktif di dalam media sosial. Dia juga aktif dalam menggunakan bahasa gaul yang menyebabkan banyaknya bahasa-bahasa baru yang bermunculan. Nah, bahasa viral ini dapat dikatakan sebagai kode-kode tertentu masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut. Rumusan yang pertama, apakah pengertian dari bahasa viral atau gaul? Yang kedua, apakah faktor-faktor penyebab berkembangnya bahasa viral atau gaul di kalangan mahasiswa? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh bahasa viral gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang keempat, bagaimana cara mahasiswa menanggulangi semakin berkembangnya penggunaan bahasa viral atau gaul dalam keseharian. Untuk tujuan dan manfaat penelitian ada
1.3. Yang pertama ada 1.31 dengan tujuan penelitian. Terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian bahasa viral atau bahasa gaul. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab berkembangnya penggunaan bahasa viral atau gaul di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh bahasa viral atau gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui cara mahasiswa menanggulangi semakin berkembangnya bahasa gaul dalam keseharian. 1.32 manfaat penelitian. Nah, dari hasil manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis. Yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan kajian ilmu bahasa. Kajian tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerhati kebahasaan sebagai bahan pendamping dalam kajian yang lebih luas lagi, serta dapat memberikan data atau informasi baik penerapan dalam mengembangkan istilah-istilah bahasa Indonesia, khususnya itu mengenai penggunaan dalam bahasa keseharian. Nah, yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi pembaca ini khususnya mahasiswa. Jadi peneliti ini mengharapkan dapat memberikan informasi mengenai penggunaan bahasa sehingga mahasiswa itu lebih peduli terhadap tata bahasa yang baik dan benar sebagai wujud pertahanan dan melestarikan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada penelitian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat luas tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik berinteraksi secara formal maupun secara tidak formal. Selanjutnya yang ketiga, penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai pedoman jika ada peneliti selanjutnya yang ingin membahas permasalahan serupa, yaitu tentang penggunaan dan pergeseran tata bahasa. 1.4 ini ada sistematika penulisan yang berisikan sistematika penulisan ini dibuat untuk membantu pembaca agar dapat mengerti penelitian ini. Sistematika dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Dalam bab 1 ini pendahuluan yang dimana pada bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang menguraikan mengenai bab-bab karya ilmiah. Selanjutnya ada bab 2, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, yang dimana berisikan memberikan uraian pandangan-pandangan secara teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada serta menguraikan landasan teori yang menjelaskan variabel penelitian berdasarkan para ahli serta menggambarkan perangkat penelitian dan perumusan hipotesis yang digunakan. Selanjutnya ada bab 3 dengan metode penelitian. Jadi di bab ini itu menguraikan mengenai bentuk penelitian yang diteliti, objek penelitian, dengan populasi dan sampel, definisi operasional dan skala pengukuran variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang telah digunakan. Untuk bab 4, analisis dan pembahasan. Jadi pada bab ini merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan. Selanjutnya dengan penutup ada di bab 5, yaitu ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Selanjutnya bab 2, kerangka teoritis akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kerangka teoritis. 2.1 kerangka teoritis. Dalam kerangka teoritis ini menguraikan pengertian secara konsep dari setiap variabel. Sinyal sepertinya terputus. Boleh digantikan teman lain dulu? Maaf Pak, saya lanjut ya Pak. Oh baik, silakan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kerangka teoritis. Masuk ke 2.1. Dalam kerangka teoritis ini menguraikan pengertian secara konsep dari setiap variabel penelitian dan dasar teori agar dapat memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, terdapat 2 variabel, yaitu bahasa viral kaitannya dengan penggunaannya di kalangan mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke pengertian bahasa viral.
Bahasa viral atau gaul adalah bahasa yang bersifat non-formal. Biasanya penggunaan bahasa viral terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa viral awalnya merupakan kode yang digunakan oleh kalangan tertentu. Namun, seiring perkembangannya, bahasa viral tidak hanya merupakan sandi, melainkan menjadi bahasa populer yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Bahasa viral sendiri sudah ada sejak tahun 1970-an. Awalnya istilah-istilah dalam bahasa viral digunakan untuk merahasiakan isi obrolan dalam komunitas tertentu. Menurut Ben Anderson, bahasa Indonesia berkembang ke dua arah yang berbeda, yakni bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia viral atau gaul. Dia mengibaratkan bahasa baku sebagai bahasa krama yang tinggi dan bahasa viral sebagai bahasa ngoko yang rendah. Bahasa Indonesia yang rendah ini mengambil banyak pengaruh dari bahasa Betawi. Penjenjangan bahasa yang diglosik ini sesungguhnya merupakan penggunaan dua dialek yang berbeda dari satu bahasa induk, yaitu bahasa Melayu. Pengaruh bahasa Betawi terhadap bahasa viral tidak terlepas dari kehadiran bahasa ini dalam beragam saluran budaya populer Indonesia. Terpaparnya masyarakat Indonesia dengan tayangan-tayangan berbahasa Betawi pada tahun 1970-an menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan dan penggunaan bahasa viral secara nasional. Salah satu karya yang paling berkontribusi adalah film-film Benyamin Sueb yang mengangkat budaya dan bahasa Betawi sebagai bagian dari budaya populer nasional. Yang digunakan untuk komunikasi lisan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, kecuali untuk keperluan formal atau acara resmi. Karena itu pula, seseorang mungkin akan merasa canggung untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain menggunakan bahasa Indonesia formal. Kita masuk ke 2.1.2 yaitu ciri bahasa viral. Ragam bahasa viral mahasiswa memiliki ciri khusus yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Di sini ada beberapa contoh dari bahasa viral berdasarkan kosakata khasnya, penghilangan huruf fonem awal, dan penggantian diftong au, ai dengan o dan e. Selanjutnya masuk ke 2.1.3 yaitu faktor-faktor pendukung maraknya bahasa viral di kalangan mahasiswa. Perkembangan bahasa viral di kalangan mahasiswa sangatlah cepat. Mengapa? Karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan mahasiswa. Antara lain yang pertama, adanya bahasa viral ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa viral. Lalu yang kedua, karena pengaruh lingkungan, umumnya para mahasiswa menyerap dari percakapan sehari-hari orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga. Lalu yang ketiga, peran media seperti media elektronik yang mencakup film, iklan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya masuk ke 2.1.4 yaitu dampak penggunaan bahasa viral. Kita mulai dari dampak positifnya. Dampak positif dengan digunakannya bahasa viral adalah mahasiswa menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa viral ini, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya kita masuk ke 2.2 yaitu pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Sebagai negara dengan tingkat multilingual, terutama trilingual teratas di dunia, mayoritas orang Indonesia juga mampu bertutur dalam bahasa daerah atau bahasa suku mereka sendiri, dengan yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Jawa dan Sunda, yang juga memberikan pengaruh besar ke dalam elemen bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke 2.3 yaitu metodologi penulisan. Penulisan karya tulis ilmiah dilaksanakan di Trisakti School of Management yang terletak di Jalan Siliwangi nomor 74 Sepanjang Jaya Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan tes pertimbangan kemudahan dalam memperoleh data. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap beberapa mahasiswa yang akan dijadikan sampel. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, sehingga akan menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata. Data yang
analisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada lanjut. Ya, lalu 3.2 teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah teknik pengambilan data yang diambil secara kesatuan atau keseluruhan untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut menurut Adi 2004 halaman 101. Peneliti bertanya kepada subjek penelitian mengenai calon subjek dan narasumber penelitian lain yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Mengenai jumlah sampel sangat bergantung pada apa yang diinginkan, apa yang ingin diketahui peneliti, tujuan penelitian, konteks saat itu, apa yang dianggap bermanfaat dan apa yang dilakukan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. Lanjut. 3.3 metode pengumpulan data berdasarkan sumber pengambilan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa observasi, wawancara, maupun penggunaan instrumen pengukuran lainnya yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penelitian menurut Adi 2004 halaman 57. Di sini ada 3.3.1 observasi. Purwanto dalam Basori di dalam Basori dan Suswadi tahun 2008 halaman 94 mengatakan istilah observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sistematis menggunakan tingkah laku dan cara melihat atau mengamati langsung individu atau kelompok yang dituju. Peneliti ini menggunakan observasi secara partisipan, yaitu peneliti akan terlibat dengan kegiatan subjek yang sedang diamati atau sedang digunakan sebagai sumber data penelitian. Menurut Basori dan Suswadi tahun 2008 halaman 106, tujuan dilakukan pengamatan ini terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku yang nyata dan memahami perilaku tersebut. Lanjut. Ada 3.3.2 wawancara. Di samping observasi lapangan, peneliti juga menggunakan metode wawancara untuk pengumpulan data. Menurut Adi tahun 2004 halaman 7, wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jumlah komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dan dengan sumber data. Nah, di sini ada jenis pertanyaan ini yang nantinya akan membantu peneliti dalam membuat pertanyaan wawancara kepada responden. Meliputi ada A, pengalaman atau perilaku, yang di dalamnya ada kegiatan rutin. Yang B, latar belakang atau demografi, di dalamnya ada usia, ada pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan yang terakhir hubungan responden dengan orang lain. Dari sini ada 3.4 uji keabsahan data. Metode analisis data yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu analisis data secara induktif. Uji keabsahan data digunakan untuk memastikan kebenaran data dari data yang diperoleh. Teknik-teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah yang pertama ada ketekunan dan kejegan pengamatan. Yang kedua ada triangulasi. Yang di bab 4 berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil penelitian. Di sini ada 4.1 paparan analisis data. 4.1 selanjutnya 4.1.1 adalah hasil penelitian. Pada bab hasil penelitian dalam bab pembahasannya ini diuraikan mengenai hasil observasi, hasil wawancara, hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian. Penelitian yaitu yang pertama, apakah pengertian dari bahasa viral atau gaul? Yang kedua, apakah faktor-faktor penyebab berkembangnya bahasa viral atau gaul? Lalu
Apakah terdapat pengaruh bahasa viral atau gaul terhadap bahasa Indonesia? Yang keempat, bagaimana cara menanggulangi semakin berkembang penggunaan bahasa viral atau gaul dalam keseharian? Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan bahasa viral di kalangan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia, Pak. Penelitian ini dilakukan di Trisakti School of Management dengan mencari informasi yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini. Dalam mencari dan mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang dilakukan, penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan studi pendekatan deskriptif. Dalam mencari dan mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang dilakukan, penelitian menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan studi pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan informasi mengenai analisis dampak penggunaan bahasa viral di kalangan mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Pada tahap analisis yang dilakukan oleh penelitian adalah membuat daftar pertanyaan atau wawancara yang digunakan untuk wawancara kepada informan sebagai pengumpulan data. Di scroll langsung yang wawancara aja. Nah, wawancara yang dilakukan oleh penelitian pada November 2022. Hasil penelitian diperoleh dengan cara wawancara yang mendalam dengan narasumber sebagai bentuk pencarian data dan terlibat langsung di lapangan dan yang kemudian peneliti analisa. Berikut merupakan tabel jadwal wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Lalu selanjutnya ada 4.2 analisis penelitian. Nah, Yang selanjutnya ada diskusi di dalam kelas, yaitu ada beberapa pertanyaan dari Pak Ijar dan kelompok 4 menjawabnya. Tunggu, Pak Ijar bertanya dulu, Nanda dan kawan-kawan. Tadi judulnya Pak Ijar baca adalah analisis ya. Iya Pak, benar Pak. Nah, lalu bagaimana menganalisis tadi analisis bahasa viral yang tadi ada hubungannya dengan Benyamin. Iya Pak. Apa hubungannya gitu? Jadi di film Benyamin kan menggunakan bahasa apa tuh? Bahasa Betawi gitu ya Pak ya. Bahasa Betawi kan banyak yang kayak nyablak-nyablak gitu-gitu loh Pak. Jadi beberapa bahasa gaul itu ada yang diangkat dari bahasa Betawi tersebut gitu Pak, bukan bahasa nyablak gitu. Nah, bahasa nyablak kan kebanyakan bukan dari bahasa baku Indonesia gitu loh Pak. Jadi diangkat bahasa gaul beberapa juga ada yang diangkat dari bahasa nyablak tersebut. Ada Gitu sih, Pak. contoh-contohnya tidak di bagian bab 4 bahwa hubungannya bahasa Betawi dengan bahasa viral yang Anda lakukan penelitian? Di pembahasan bab 4 ada tidak? Atau di bab berapa yang kamu tampilkan kelompok? Jadi contohnya paling ada di ciri bahasa viral sih Pak di bab 2. Nah, kayak capai jadi capek. Itu kan bahasa yang lumayan agak rada mau ke bahasa Betawi gitu, Pak. Jadi di bab 4-nya bahasa apa dong berarti? Kalau teorinya contohnya ada di bab 2. Di bab 4 kita ini sih Pak lebih ke hasil dari wawancara ke beberapa orang mahasiswa TSM gitu, Pak. Berapa narasumber yang kamu tanya? Responden. Narasumbernya tadi kita nanya ada 1, 2, 3, 4. Ada 6 Pak, kurang lebih Pak. Ada 6 narasumber. 6 narasumber. Oke, 6 narasumber itu dengan pertanyaan sama atau beda ya? Berbeda-beda Pak. Berbeda-beda. Contoh, misalnya tadi kan ada 6 penanya atau 6 narasumber. Nah, pertanyaan berapa tadi? 6 pertanyaan ya tadi ya? 6 pertanyaan apa 6 narasumber? Ada 6 narasumber Pak. 6 narasumber, berapa pertanyaan satu narasumber? Pertanyaannya ada 1,
Ada 4, Pak. Oh, 4. Semuanya sama, 4 pertanyaan. Semua narasumber. Jadi di setiap pertanyaan kita ngambil 2 narasumber, Pak. Setiap pertanyaan mengambil narasumbernya 2. Iya, Berarti kalau 2, 8 dong. Jumlahnya 4 pertanyaan ya? iya, Pak. Berarti 8 narasumber dong. Eh, ada yang di beberapa pertanyaan ada yang cuma 1 doang sih, Pak. Oh, 1. Berarti yang bagian mana yang 1? Misalnya kan tadi kata Nanda ada 6 narasumber, sedangkan Paijar hitung kalau 1 pertanyaannya ada 2 pertanyaan 2 narasumber kan tadi ada 4 pertanyaan ya. Iya, Pak. Nah, makanya pertanyaannya sama atau beda kan tadi katanya beda. Coba narasumber yang 1 pertanyaan apa, narasumber kedua apa pertanyaan? Oh iya, Pak, baik, Pak. Pak, mohon maaf, Pak, tapi ternyata narasumbernya ada yang belum ditulis, Pak, di tabel. Oh, Iya, ternyata Itu pas saya diperbaiki tuh Nda ya. iya, Pak. Pengulangannya Nda. Lebih detail lagi misalnya pertanyaannya apa, terus jawaban responden apa, lalu analisis yang hubungannya dengan judul apa gitu. Jangan sampai tidak ada hubungannya dengan judul yang dikembangkan di rumusan masalah sama metode. Gitu. Pak. Oke, terima kasih Nanda. Jangan lupa diketik di grup WA pertanyaan. Dan untuk selanjutnya ada revisi atau after karya tulis ilmiah yang sudah diselesaikan oleh kelompok 4. Untuk selanjutnya adalah tampilan after atau revisi yang sudah kami selesaikan, yang dimana ada beberapa nama responden yang kami telah tambahkan, yang sebelumnya ada beberapa nama responden yang belum kami masukkan, yaitu untuk tabel 4.1 tabel wawancara. Yang pertama ada nama informan John Moses, Adi Nugraha, Francis Kunbra, Samuel Arnold, Angga Parwandaru, Diki Faiz, Fajri Halakam, dan Rido Faturrahman. Sekian video before after karya tulis ilmiah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.